Bagaimana itu pentingnya tawaduk itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kemudian kepada siapa saja itu tawaduk itu dikhususkan, ya. Kemudian dasar atau dalil, ya, atau sebagai petunjuk bagi orang muslim melakukan tawaduk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubaraka fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa man wala. Naam, para tulab bil muassasah Pemidanias, azzakumullahu wa iyyakum jami'an. Nah, gimana kabarnya semua sore ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap luar biasa. Allahu akbar semuanya. Alhamdulillah, tetap luar biasa. Allahu akbar. Masya Allah, masya Allah. Nah, anakku sekalian mata Allah subhanahu wa taala. Mari sama-sama terdahulu kita awali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan dengan doa belajar. Ya, bizidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fiddin wa alimni ta'wilahu ya rabbal alamin. Baik, para santri sekalian mata Allah Subhanahu wa taala. Di pekan yang lalu kita sudah belajar tentang tawadhu, ya, dan sudah kita Ustadz kasih tahu apa itu makna tawadhu, kemudian bagaimana itu pentingnya tawadhu itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kemudian kepada siapa saja itu tawadhu itu dikhususkan, ya. Kemudian dasar atau dalil, ya, atau sebagai petunjuk bagi orang muslim melakukan tawaduk, ya. Nah, oleh dengan demikian para anak-anak sekalian mata subhanahu wa taala, ya, sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa tawaduk, ya, lawan kata dari al-kibr, sombong. Maka oleh dengan demikian bagi seorang muslim, ya, seorang muslim, nah, mukmin, khususnya bagi mereka yang para penuntut ilmu, oke? Kamu ini penuntut ilmu kan? Iya, penuntut ilmu atau sebagai para santri. Kemudian orang-orang yang menjadi para aktivis dakwah, para guru, kemudian para ulama, maka selayaknya bagi mereka untuk membiasakan tawadhu. Ya, begitu pentingnya tawadhu dalam kehidupan kita, ya. Nah, ini kebiasaan bagi orang, ya, sebagian orang, bukan bagi orang. Kebiasaan bagi sebagian orang, ya, mereka yang sudah memiliki keilmuan yang banyak, ya kan, kedalaman ilmu, atau bahkan dia karena barengi dengan dia memiliki harta yang cukup, oke? Harta yang cukup sehingga menjadikan dia kadang terlepas kendali dirinya. Apa namanya? Terlepas kendali dirinya, yaitu menjadikan dia sombong. Apa itu sombong? Nanti saya nanya sama kalian, apa itu sombong? Sombong itu dalam hadis Rasulullah SAW diungkapkan, ini harus kita tahu bersama, al-kibru secara bahasa Arab. Al-kibru atau sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq itu adalah menolak kebenaran, ya. Wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Nah, ketika seseorang mendengarkan satu kebaikan, ketika seseorang mendengarkan satu perintah agama, lalu seseorang itu menolak, dia tidak suka, dia tidak menghendaki, dia tidak menyebarkan, ya,
maka dia termasuk orang yang sombong. Ketika dia tidak mau menghendaki dan menolak perintah tersebut. Naudzubillah atau naudzubillah. Nah, ini kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka kita harus senantiasa menunjukkan sifat ketawaduan kita. Karena ketawadhu itu adalah bagian daripada pribadi kebaikan seseorang atau akhlak, ya, kepribadian akhlak atau perilaku seseorang yang itu adalah nilai-nilai kebaikan dalam orang beragama Islam. Karena dengan demikian, karena Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Nah, salah satu ya saat ini yang sekalian mata Subhanahu Wa Taala adalah saat ini adalah bulan Maulud. Bulan apa bulan Maulud? Bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rabiul Awal, ya. Nah, di bulan Rabiul Awal begini, disinilah kita banyak mengingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan, menunjukkan kepada kita tentang perilaku-perilaku yang baik, ada pada yang baik. Salah satunya adalah tawadhu. Nah, demikian. Sekarang ini coba yang setelah kita mempelajari materi tawadhu di pekan lalu, apa yang arti daripada tawadhu itu secara bahasa, coba semua. Apa artinya tawadhu? Yaitu rendah hati. Nah, secara istilah apa artinya? Mencegah diri dan memandang dirinya lebih baik dari yang lain. Iya. Perkataannya, sikapnya dan pemikirannya. Iya, jadi mencegah diri ya dari memandang diri lebih baik. Jadi selalu menampakkan menjadi orang yang sederhana, ya. Baik, demikian kita tanya ya pada seseorang di antara kamu yang bisa mengetahui. Coba siapa Irsyad bisa mampu menjelaskan sama kita apa yang kamu ketahui tentang tawadhu? Ya. Ulang sekali lagi, apa artinya tawadhu? Tawadhu secara bahasa adalah rendah hati. Ya, rendah Adapun hati. secara istilah adalah mencegah diri dan tidak memandang dirinya lebih baik pada yang lain, baik dalam perkataannya, sikapnya, dan pemikirannya. Ya, baik dalam perkataan, pemikiran. Jadi mencegah diri dari tidak merendahkan orang lain. Ini harus diperlukan. Ini penyakit kalau dapat datang hal tersebut dari seseorang. Kemudian ada nggak kita ketahui kemarin tentang urgensi atau pentingnya kita bertawadhu dalam keseharian kita? Silakan, mungkin Wawan bisa, Haji Marwan. Oke, silakan Wawan. Apa yang disebut dengan pentingnya, ya, urgensinya kita bertawadhu? Yang pertama apa? Merupakan sifat orang yang beriman. Karena dia adalah sifat orang yang beriman. Ya. Jadi apa kata Nabi kita di surat Islam? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi sempurnanya iman seorang yang beriman itu apabila dia adalah baik akhlaknya. Baik akhlaknya, maka sempurna keimanannya, bagus insyaallah. Kemudian yang kedua apa lagi, Wan? Mendapat cinta dari Allah. Mendapatkan cinta dari Allah. Nah, ketahui sahabat Allah Subhanahu wa taala dan para santri sekalian bahwa ketika kita menjadi orang tawadhu, ya, orang yang merendahkan hati, yang rendah hati. Beda rendah diri, ya. Rendah diri itu kan tunduk, ya kan, ya. Tapi adalah ini rendah hati, tidak jumawa. Ya, maka dengan demikian, ya, kita insya Allah menjadi orang yang senantiasa terjaga lisannya, ya, terjaga pemikirannya, sehingga tidak suka untuk nyeleneh sana nyeleneh sini. Maka luar biasa ketika kita menjadi seorang yang bertawadhu, maka insya Allah Allah Tabaraka wa Ta'ala semakin membimbing kita ke jalan yang Ia ridhoi. Kemudian ketiga apa lagi, Wan? Senantiasa dihormati orang lain. Iya, dengan tawadhu kita senantiasa dihormati orang lain. Nah, kamu yakinlah
yang sahabat dan mata Allah Subhanahu dimanapun antum berada, bahwa ketika kita tampilkan pada diri kita orang yang tawadu, niscaya kita itu dihormati oleh orang lain. Dihormati, yakinlah bahwa kenapa dengan demikian dia si fulan atau si fulana segan untuk berbuat satu keburukan sama kita, karena ini orang baik ini, seperti itu. Dan si fulan dan si fulana pun enggan tidak memberikan satu kelonggaran kebaikan bagi kita. Contohnya, kalau seandainya ada perkumpulan di suatu masyarakat, kita itu duduk bersama-sama. Nah, ketika si fulan, si yang tawadhu tadi masuk dalam satu perkumpulan, itu rata-rata ditawarkan kepada dia terdahulu, karena dia tahu orang baik, dia orang yang rendah hati, maka dengan demikian dia akan mudah menjadi orang yang mudah dihormati oleh orang lain, ya, seperti begitu. Nah, perlu dipahami semuanya. Ada lagi, Wan? Sudah, ya, ada 3 tadi. Yang pertama tadi apa, santri semuanya? Yang pertama adalah sebagai sifat orang yang beriman. Yang kedua, Mendapatkan cinta dari Allah. mendapatkan cinta dari Allah. Ketika seorang mendapatkan cinta, maka si fulan itu mudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Terjaga lisannya sehingga dia cinta Allah, menjadi orang jujur. Maka dia cinta Allah, didoakan oleh para malaikat. Ketika si fulan didoakan para malaikat, itu rata-rata si fulan ketika dia ada di muka bumi ini itu disegani, karena dia sudah dapat cinta Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dengan demikian tampakkan pada diri kita, ya. Tampakkan pada diri kita, tunjuk kepada diri kita sebagai seorang yang menuntut ilmu, menjadi orang yang tawadhu. Oke, baik. Sudah selesai begitu. Kemudian juga kita sudah mempelajari di pekan lalu anak-anak sekalian tentang dalil, ya. Dalil yang menunjukkan kita untuk bertawadhu atau alasan yang tertuliskan dalam Al-Qur'an. Apakah ada? Ada. Apa ayatnya, coba Revan? Firman Allah apa kata? Firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 ya. Ayat 63. Silakan bacakan Revan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Nah, ini jadi dia sebagai orang yang tawadhu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi orang yang dia bertawadhu itu dia berjalan di muka bumi ini dengan secara rendah hati. Jadi ini menjadi satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang beriman itu berjalan di muka bumi ini tidak menyombongkan diri. Kalau menyombongkan diri itu tahu dia jalannya congkak, ya kan, begini. Ada lihat orang itu rendah semuanya, maka itu tidak boleh dalam agama, tidak boleh dalam, tapi harus ditampilkan dalam hauna, rendah hati, ya, hauna, jadi rendah hati. Nah, kemudian para santri sekalian Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa sajakah yang kalian ketahui ditunjukkan sifat-sifat tawadhu ini? Yang pertama kepada Orang beriman. orang-orang yang pada orang beriman dulu lah, ya, orang yang Kemudian yang kedua kepada siapa terkhusus? Kepada pelajar. Kepada para pelajar atau penuntut ilmu. Jadi ada dia pelajar, umpamanya dia jadi nuntut ilmu ke negeri kafir umpamanya, dia dapat ilmu teknologi di sana, lalu menyombongkan diri, itu tidak boleh dalam agama Islam. Tapi tetap dia menjadi orang tawadhu. Atau dia belajar di UI itu kan sulit masuk di UI, lalu dia menjadi mahasiswa terbaik di sana, tidak boleh sombong.
yang merendahkan orang lain. Selalu tawadhu dan lain sebagainya. Ya, kemudian kepada siapa lagi? Pada dai atau guru. Kepada para dai atau guru, ya, dai. Dai itu penting. Kenapa? Karena itu adalah guru itu orang yang digugu dan ditiru. Digugu itu adalah ya diikuti. Sama, hampir sama di ini. Ya, diikuti perintahnya kemudian ditiru. Ditiru itu bagaimana tingkah lakunya. Maka ketika menjadi seorang guru kamu nanti harus kamu tetap menjadi orang yang digugu dan ditiru. Oke? Digugu. Nah, begitu juga seorang dai. Ya. Kalau dai itu sedikit aja kesalahannya itu langsung viral. Dan itu mudah dicela oleh orang lain. Maka dengan demikian, tapi kita sebagai orang beriman tidak terlepas dari yang namanya cobaan, ya. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu dalam surat Az-Zukhruf bahwa yang seandainya kamu nanti lihat orang yang dai lalu dia tergelincir dalam sebuah cobaan, ya. Padahal dia adalah seorang dai. Lalu orang itu tergelincir dalam cobaan, contohnya malas untuk sholat duhur umpamanya, ya kan? Sholat jamaah duhur. Lalu dia sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia menjadi orang yang berkeras keras kepala, ya, atau menjadi orang yang kasar. Itu sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zukhruf? Hasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa dia sudah beriman padahal mereka belum dicoba. Jadi orang, ya, akan tampak sebuah kebaikan bahwa dia benar orang beriman orang ini adalah ketika dia teruji. Maka dengan demikian anak-anak sekalian, jika kalian menjadi seorang para pelajar gini, banyak seperti kemarin ada kesalahan-kesalahan kalian, itu kalian sedang diuji oleh Allah. Nah, sekarang tinggal bagi kalian menampakkan jati diri sebagai para pelajar, yaitu menjadi orang yang mengikuti aturan. Dan yang kedua, taubat dari segala kesalahan yang sudah dilakukan. Yang ketiga adalah menjadi lebih baik ke depannya. Satu, baik dalam tingkah laku, baik dalam berkata-kata, kemudian meningkatkan potensi belajarnya, ya kan? Kemudian meningkatkan hafalan Al-Qur'annya. Nah, sekarang ini kamu walaupun ujian, ya kan, ujian di sekolah. Lalu kamu tidak berusaha untuk menghafal Al-Qur'an, itu menjadi sia-sia. Tapi kamu harus seiring dan sejalan. Ya, bisa difahami semua? Oke. Sampai di sini dulu. Apa ada yang mau ditanyakan ya tentang tawadhu ini? Silakan. Ya, silakan jika ada yang mau kamu tanyakan tentang tawadhu ini. Ya, berikan kesempatan 2 pertanyaan saja. Silakan. Kalau nggak Ustaz bertanya. Ya. Apa pertanyaan? Silakan. Apa yang kamu tidak paham tadi tentang tentang tawadhu? Ayo. Ayo. Oh, tidak ada. Berarti Ustaz bertanya. Nah, apa pertanyaannya? Ustaz, saya mau tanya, Ustaz. Apakah tawadhu itu termasuk dari iman? Iya, tadi sudah jelaskan bahwa tawadhu itu bagian daripada iman seseorang dan bagian daripada ketakwaan. Ini harus digarisbawahi bahwa tawadhu itu bagian daripada keimanan dan tawadhu itu bagian ketakwaan seorang muslim. Ya, ketakwaan seorang muslim. Oh, ada lagi, silakan. Oke, berarti kalau nggak ada Ustaz yang bertanya. Oke, Mafis dan Zaki, jawab pertanyaan Ustaz. Semampu kamu, perhatikan apanya, soalnya. Jika kamu memiliki uang, ya kan?
lalu ada orang di samping kamu sedang membutuhkan itu uang, ya kan? Kemudian Hafiz berbelanja semau-maunya, padahal itu orang sedang melihat kamu. Itu orang sedang melihat kamu. Bagaimana sikap Hafiz kalau kamu berada dalam keadaan sedang banyak uang, lalu kamu ingin belanja baju, ingin belanja ini, sementara orang itu lagi butuh? Sikap apa yang kamu lakukan? Untuknya Ya, membagi untuknya setengah. membagi untuknya setengah. Wah, ini dermawan ya. Membagi untuknya setengah. Uang yang kamu miliki. Iya, Kalau kamu punya 500.000, dibagi setengah. bagi setengah. Betul ini? Betul. Betul. Kamu, Masya Allah. Oke, baik yang Bapak. Silakan. Si Zaki, kalau seandainya kamu punya makanan, ya kan, punya uang, ingin beli makanan karena sudah lapar sekali. Lalu orang sebelah kamu itu tidak punya uang, dia juga ingin makan. Apa yang kamu lakukan? Makan. Oh, makan sendiri. Makan bersama. Oh, makan bersama. Kenapa? Karena Karena dia kelaparan. Karena dia kelaparan. Oh, gitu. Baik. Oke, satu pertanyaan sekali lagi. Ada mau bertanya atau saya usah bertanya? Hah? Mau bertanya atau saya bertanya? Silakan. Oke, kalau gitu berarti usah bertanya. Oke. Irsyad, tadi surat apa yang dibacakan oleh Revan tadi dalam perintah bertawadhu kita sebagai muslim? Surat apa? Ayat berapa? Ayat 63. Ayat 63. Apa perintahnya? Baca ayat artinya. Perintahnya apa di sana? Hah? Perintahnya apa di sana, Irsyad? Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi Iya. dengan rendah hati. Iya, jadi maka adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Jadi arahan adalah sifat di sini adalah sifat untuk kita bertawadhu. Ya, bisa difahami oleh kalian semua. Nah, oleh demikian para santri sekalian mata semua. Mari sama-sama. Ya, Ustaz juga tidak orang yang sempurna, tapi kita semuanya berusaha untuk menjadi menyempurnakan. Ya. Dan syarat adalah perbaikan akhlak, pemikiran kita, tingkah laku kita, sehingga dengan apa yang kita lakukan belajar agama khususnya di asrama ya sebagai di sini ya, semakin Allah curahkan keberkahan ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.